Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiya wa muallima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara limpahan kasih sayang yang paling utama ialah kita masih diberikan kesempatan, kemudahan, dan petunjuk untuk memahami, berikhtiar, menggali hikmah-hikmah, serta berikhtiar mengamalkan apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya di kitab suci Al-Quranul Karim. Salawat beriring salamnya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwas sekalian, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi tadarus kita pada pekan ini, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang diberkahi insyaallah, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah rajanya hari. Mudah-mudahan eh, di momen yang spesial ini insyaallah menambah keberkahan dan keutamaan ya, karena kita pada malam hari ini insya Allah disaksikan, dinaungi oleh para malaikat, dan juga disaksikan oleh para malaikat, dan juga insya Allah akan diberikan penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala karena disampaikan kegiatan kita atau majelis kita pada malam hari ini di hadapan para makhluk Allah yang ada di langit. Sebagaimana potongan hadis disebutkan di antara keutamaan majelis tadarus itu wadzakarahumullahu fi man indah. Jadi orang-orang yang mengikuti majelis tadarus, terutama tadarus Al-Qur'an, itu akan disebutkan satu persatu sebagai bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada atau di hadapan para penduduk langit, yaitu malaikat. Baik. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan apa yang sudah kita tadarusi, insya Allah. Kita akan mentadarusi surat Al-Alaq ayat 11 dan ayat yang ke-12 insya Allah. Baik. Nah, ikhlas sekalian, sebagai pembuka majelis tadarus pada malam hari ini, seperti biasa, saya ingin membuka dengan beberapa pertanyaan sederhana. Nah, menurut antum semua, ini bagaimana sikap kita ketika melihat seseorang mengajak kepada kebaikan? Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat seseorang mengajak kepada kebaikan? Nah, ibadah, ngajak sholat, dan lain sebagainya. Pokoknya mengajak kepada kebaikan. Kira-kira bagaimana sikap kita? Menerima, menyambut, menolak, atau menghindar, atau sebagainya nih kira-kira. Senang, alhamdulillah. Kalau senang, masya Allah. Nah, bagaimana nih teman-teman? Atau ada sekelompok Dan orang yang ngajak sholat keliling rumah, misalkan ketok pintu dan pintu ke pintu, terus ngajak sholat misalkan. Nah, itu bagaimana biasanya? Apakah menghindar ataupun menyambut atau menolak bahkan? Atau pernah kita melihat mungkin ada yang seperti itu terus orang yang diajak itu menolak mentah-mentah bahkan memarahi. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Kalau teman-teman bagaimana nih? Kalau ada yang ngajak kebaikan, ngajak ngaji misalkan, disambut nggak? Atau ikut nggak? Atau senang, atau Hah? Gimana Pak senang Isman? dan mendukung, senang dan ikut Dukung ya? mendukung. Nah, minimal ngapain? Minimal ya Men- Menerima, mendukung ya, menyambut walaupun bisa jadi kita belum sempat gitu. Yang jelas jangan sampai menolak. Jangan marahi sampai balik, menolak, terus bilang apaan sih sok ngajak-ngajak gitu kan. Eh, Bagusnya tentu jikalau itu baik tentunya gitu kan, ya bergabung, kita ikut bergabung. Nah, karena itu adalah kebaikan pastinya. Baik. Jadi kita
seharusnya ya mendukung, menghargai, mengikuti gitu kan. Selama itu sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. Nah, baik. Selanjutnya kita mungkin melihat kenyataan ya. Apakah setiap orang yang menyeru kepada Allah pasti diterima oleh masyarakat? Gimana nih kira-kira? Orang yang menyeru kepada Allah, setiap orang yang menyeru kepada Allah, ya, tentu dengan kategori apa yang disampaikan benar misalkan. Ya, ajarannya benar. Apakah pasti diterima oleh masyarakat? Kira-kira. Gimana nih Pak Isman atau yang lain? Belum tentu. Belum tentu. Contohnya yang Iya. paling parah gimana itu? Ya ada yang merasa terganggu, menolak Hmm, karena pemahamannya kurang dapat ya. bisa. Bisa saja mereka. Jadi kira-kira kalau masyarakat misalkan menolak, kira-kira kenapa itu kalau menolak? Biasanya pahamnya yang belum sampai ke mereka Pahamnya, manfaat pada apa yang diajak. oh, jadi secara keilmuan belum mumpuni ya mungkin. Iya. Atau bisa jadi ajarannya sesat. Ah, bisa Ya, jadi. bisa jadi. Udah dapat informasi yang setengah-setengah atau Hmm. kurang bagus sebelumnya tentang apa yang diajak itu. Apakah ada orang yang mengajak kebaikan, orangnya berilmu, sudah pasti ilmunya udah selanjutnya udah berilmu. Apakah sudah dipastikan dengan modal itu dia berilmu, menjelaskan oke bagus gitu kan. Pokoknya sudah mumpuni sekali. Apakah sudah apakah kita bisa memastikan hal itu pasti diterima oleh masyarakat? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa kira-kira? Kadang Masyarakat yang kadang, bermasalah. kadang Bisa masyarakat jadi. untuk mengenal sesuatu yang baru itu dia nggak mudah. Hmm, Ada dari keturunannya, ada moyangnya itu kadang-kadang ada paham yang seperti itu ya. Ini kok nggak sama nih dengan yang biasanya dilakukan oleh ya. orang-orang belakang sebelumnya. Ya, Nah itu bisa yang jadi memang dari masyarakatnya ya, memang cara pandang yang berbeda atau masyarakatnya bisa jadi memang tidak mau menerima kebenaran. Ada saja, karena itu fakta. Nah, Nabi, kita tahu Nabi kan, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Kurang ilmu apa Nabi, kan gitu kan? Nah, sumbernya langsung dari Allah, bimbingan malaikat Jibril, kan gitu kan? Nah, tapi apakah perjalanan dakwah Nabi mulus, lancar, apa berdarah-darah? darah-darah ya. Berdarah-darah. Itu sekelas Nabi. Jadi jangan heran seandainya di masyarakat biasa, di zaman ini, ada orang yang mungkin orang baik, orang bahkan berilmu, belum tentu diterima oleh semuanya kadang. Walaupun berilmu, gitu. Karena kita melihat fakta kenyataan bahwasanya Nabi pun, bahkan banyak, para Nabi, Rasul terutama, menghadapi penolakan. Bahkan penolakannya itu bukan hanya menolak biasa, mengancam, gangguan, nyawa taruhannya. Kita mungkin di kita bisa jadi secara umum tidak sampai sana, tidak sampai mengancam nyawa dan lain sebagainya. Tapi di titik paling tinggi pun ada kasus seperti itu, gitu kan? Bayangkan betapa banyak nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel yang ditolak dakwahnya. Banyak seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dibunuh, kepalanya itu dipenggal, bayangkan. Oleh siapa? Ya oleh kaumnya, oleh masyarakatnya saat itu, bayangkan. Jadi ini adalah sebuah realita sebenarnya gitu kan. Bahwasanya tidak semua manusia, tidak semua masyarakat mampu dan bisa atau bahkan mau menerima kebaikan gitu kan. Nah, baik. Selanjutnya, ini untuk kita semua nih. Mengapa seorang muslim tidak cukup hanya menjadi baik untuk dirinya sendiri? Nah, saya sholat, udah. Saya misalkan sedekah, sudah gitu kan. Nah, dalam pandangan Islam itu sebenarnya tidak cukup. Sendiriannya sendiri saja baik gitu kan, tidak cukup sebenarnya. Nah, kenapa kira-kira? Silakan teman-teman boleh bantu jawab.
pendapatnya juga boleh. Jadi mengapa seorang muslim tidak cukup hanya menjadi baik untuk dirinya sendiri? Jadi Islam itu tidak mengajarkan ya, ingin selamat sendiri. Islam itu pada hakikatnya tidak mengajarkan itu. Nah, kenapa nih kira-kira? Anu Sat, Ya, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fansat Oke, ini kan silakan. berbicara tentang Muslim. Muslim itu kan orang yang beragama Islam. Islam Ya, sendiri adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka ya, ketika dia Muslim, maka dia uh, tidak bisa minimal baik untuk dirinya sendiri, tapi bisa memberi manfaat kepada seluruh alam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, ada lagi mungkin yang lain yang menambahkan. Begini Ustaz, Masya Allah. Silakan. Ustaz, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berjemaah. Ya, Ada di surah As-Saff dan di beberapa surat yang lain. Lalu di surah Al-Asr Allah berfirman, "Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr," agar saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang menambahkan barangkali? Mumtaz ya nih jawabannya. Masya Allah. Oke. Islam itu pada dasarnya agama sosial. Maksud sosial itu bukan untuk privasi, pribadi, tapi untuk mengajak sesama kan, agar sama-sama berjalan di atas kebaikan. Karena sebaik-baik muslim adalah yang bermanfaat bagi muslim lainnya. Khairun nas anfa'um linnas. Barakallahu fiik. Nah, jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan atau yang menunjukkan, mengindikasikan untuk melakukan ibadah yang sifatnya mengajak orang lain, ibadah sosial yang bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu kan? Jadi itu akan menambah nilai, nilai pahala kita sebagai umat Islam, gitu kan? Nilai manfaat untuk orang lain juga. Gitu. Jadi kita ini tugasnya sebagai apa sih di muka bumi ini? Ini pada dasarnya kita tugasnya apa? Sebagai khalifah. Khalifah itu secara bahasa khalf, orang yang berjalan di belakang apa? Di belakang Allah. Artinya yang menjalankan, yang menyebarkan, yang menyampaikan apa yang Allah inginkan. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak ayat-ayat sekali yang mengindikasikan untuk kita berbagi, mengajak, gitu kan? Banyak sekali. Di antara tadi kan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, surat apa? Wal asri ya. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Amanu. Itu yang pertama iman dulu memang. Itu sendiri masing-masing harus beriman. Wa amilus solihat dan beramal soleh dan dijabarkan lagi amal solehnya di antaranya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya di sana ada banyak kegiatan yang mengajak orang lain. Nah, itu. Jadi Islam itu seperti itu, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi agama yang sangat memperhatikan hubungan sosial. Amalan banyak dilakukan, amalan sifatnya sosial, artinya yang berkaitan dengan orang lain, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu kan? Ketika kita punya kuasa, kita bisa memanfaatkan kuasa itu untuk mengarahkan orang lain agar mengenal Allah. Dan seterusnya. Nah, ketika kita punya harta, kita infakkan harta tersebut agar apa? Agar bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama mengarahkannya kepada agama Allah dan seterusnya. Nah, jadi Islam itu seperti itu. Baik. Tanya terakhir untuk kita semua, ya. Bagaimana perasaan kita, perasaan kalian, antum, jika dinasehati untuk melakukan kebaikan? Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, secara berjamaah ataupun secara personal. Terutama personal nih, ini yang biasanya ekspresinya, ekspresi balasannya itu bisa bilang bermacam-macam. Senang, alhamdulillah. Kalau kita dinasehati,
oleh orang, nah, alhamdulillah, berarti hati kita lapang, hati kita terbuka. Karena tidak sedikit ya, kalau dinasihati oleh orang malah nggak terima misalkan. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Dikasih tahu yang baik gitu kan. Terkadang mungkin kita juga kadang responnya cuek ataupun bahkan marah atau bahkan nggak terima. Ada yang seperti itu. Tentu ini mungkin ada seninya dari arah orang yang menasehati, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dari kita juga yang dinasehati. Nah, kira-kira bagaimana biasanya perasaan kita bagaimana? Kalaulah masih tidak terima atau banyak tidak terimanya, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Ketika ada yang menasehati kita, gitu kan? Nah, kalau teman-teman bagaimana ini? Senang, nih kata senang kalau dinasehati. Masya Allah. Kalau teman-teman gimana? Silakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang ya ketika dinasehati. Jadi ini untuk kita semua ya. Jikalau mungkin barangkali kita mendapatkan nasihat, terutama secara khusus. Betapa banyak nasihat yang tentu kita dapatkan. Nasihat secara umum seperti ketika ketika kita sholat Jumat misalkan. Khotib tentu berwasiat, menasehati kita semua. Berapa kali sudah Jumat yang berlalu, nasihat khotib itu berapa kali sudah kita dengarkan, kan? Ataupun nasihat dari orang sekitar kita, orang dekat kita, orang tua kita, orang yang lebih tua, kawan kita, dan lain sebagainya. Tentu seharusnya kita berlapang dada, bersyukur, menerima ya nasihat, karena itu sejatinya bentuk kasih sayang, gitu kan. Apapun itu, terkadang mungkin bahasa dengan gaya bahasa seperti apapun itu, atau dengan gerak-gerik yang seperti apapun itu, selama itu nasihat yang baik, tentu kita pada dasarnya harus pandai bersyukur, pandai menerima. Walaupun terkadang mungkin bisa jadi gitu kita susah untuk menerima dan gitu. Apalagi mungkin nasihat dari yang lebih muda ke yang tua. Tidak pandang gitu nasihat itu dari yang mau dari yang muda, yang tua, yang senior, yang junior gitu kan. Dari yang kaya atau yang miskin gitu. Seharusnya seperti itu. Terima saja nasihat selama itu baik. Jangan memandang orangnya. Idealnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa konsisten terhadap hal itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, itulah tadi sekilas pembuka ya, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dengan tilawah untuk menambahkan keutamaan dan keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Baik, saya minta mungkin seseorang dari antum membacakan dua ayat yang akan kita tadarus insya Allah. Silakan. Ada yang bersedia? Kan? Nah, bersedia membacakan untuk kita ya ayat dua ayat saja. Siapa nih? Apa ditunjuk nih? Yang biasa baca, mana yang biasa baca nih? Mana saat? Masya Allah. Ah, Silakan. oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. Sadaqallah. Barakallahu fiik. Terima kasih Abang Yogia ya telah membacakan untuk kita semua dua ayat di surat Al-Alaq yang insya Allah akan kita tadarusi bersama ya. Ayatnya itu ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Baik.
kita masuk ke penjelasan atau tafsir ya secara ringkas dari ayat 11 dan 12. Nah, ayatnya itu ara'aita in kana 'alal huda. Kita perhatikan coba satu persatu. Ara'aita. Ada yang tahu arti ara'aita? Apa arti ara'aita? Silakan bisa di kolom chat tulis. Ara'aita. Nah, ada yang tahu arti ara'aita? Nah, bisa dijawab di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Apa arti dari aro'aita? Ada yang tahu arti dari aro'aita? Nah, ada Asrun barangkali tahu arti dari aro'aita. Tidakkah kamu mengetahui? Nah, tidakkah kamu mengetahui? Allah fiik. Baik. Ya. Jadi ayat ini dimulai dari eh, kata tanya ya. Mulai dari pertanyaan. Nah, kita lihat. Aro'aita artinya apakah kamu melihat? Aro'aita atau makna lain itu bisa hal ro'aita, apakah kamu melihat? Bagaimana kamu melihat? Atau apakah kamu melihat? Nah, jadi ini kaitannya dengan dua ayat sebelumnya. Jadi tokoh ibarat kata tokoh jahatnya di ayat ini siapa? Atau di surat ini ya, terutama. Nah, kemarin nampaknya sudah dijelaskan ya. Tokohnya siapa ini di ayat ini? Halo Ustaz. Siapa? Ya, gimana? Abu Jahal. Ya, Abu Ustaz. Jahal ya, tokoh utamanya atau tokoh jahatnya lah. Bisa dibilang. Abu Jahal ya. Nah, ngapain ya? Di ayat dua ayat sebelumnya tuh sempat dibahas sebenarnya. Melarang Apa yang Nabi dia sholat lakukan? depan Ka'bah. Ah, melarang Nabi sholat. Bahkan diriwayatkan jadi pokoknya dia benar-benar gak suka. Pokoknya kalau saya lihat Nabi atau Muhammad, dia bilang sholat depan Ka'bah, saya injak apanya? Eh, apa namanya? Lehernya gitu kan. Nah, jadi gitu. Sampai segitunya, kan sebegitunya. Kan. Nah, jadi yanha abadan idza sholat. Jadi menghalangi, melarang seorang hamba di sini maksudnya Nabi Muhammad ya. Nah, ketika melaksanakan sholat, gitu kan? Kita alhamdulillah di Indonesia sholat tidak dilarang, gitu kan? Sholat tidak dihalangi, masya Allah. Ini patut disyukuri sekali. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan tempat lain, barangkali untuk sholat saja susah, nyawa taruhannya. Benar-benar itu terjadi dan itu ada yang seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti gambaran Nabi ketika awal-awal melaksanakan atau menyampaikan risalah Islam gitu kan, tauhid. Mau sholat itu ancamannya udah diinjak lehernya. Ya. Nah, kemudian di ayat ini aro'aita maksudnya, apakah kamu lihat? Kan? Kalau aro'aita yang pertama aro'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla itu apa kamu lihat wahai Muhammad? Kan? Orang yang menghalangi seorang hamba menghalangi Muhammad yang menghalangi kamu untuk sholat yaitu si Abu Jahal. Kemudian di sini seolah pernyataan ini untuk si Abu Jahalnya. Nah, menurut salah satu kitab tafsir ini maksudnya seperti ini. Apakah kamu melihat apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pikirkan wahai Abu Jahal? Nah, ingka na'alal huda jika kan orang yang kamu halang-halangi kan yang kamu halang-halangi untuk sholat itu sampai kamu mengancam diinjaklah dan seterusnya. Ingka na'alal huda. Dia itu, ya Nabi Muhammad maksudnya, berada di jalan petunjuk, jalan kebenaran.
Coba bayangkan. Kalau orang yang waras, yang mikir, paling tidak yang hatinya masih bersih, kan? Entah itu dia beriman atau tidak, paling tidak sebagai manusia punya fitrahnya hati yang bersih. Bagaimana pikirannya dia menghalangi orang untuk ibadah dan yang mana ibadah itu yang dia lakukan itu Nabi Muhammad melakukan ibadah itu merupakan ibadah atau jalan yang benar. Ya, hati-hati gitu kan. Jadi kita melarang ataupun ada orang melarang kan seseorang untuk melakukan ini dan itu, tapi yang dia larang itu orang yang benar, berada dalam kebenaran. Jadi kita melarang kebenaran atau orang tersebut melarang kebenaran, menghalangi kebenaran, gitu kan? Coba bayangkan. Ya, kebayang kita berarti siapa yang salah? Siapa yang bakal celaka? Harusnya gitu kan? Jadi, seperti itu. Jadi, wahai Abu Jahal, kamu nggak mikir ke sana, gitu kan? Ini ayat ini mengisyaratkan ke sana. Dan tentunya karena ayat ini tidak menyebutkan nama, berarti siapa saja. Nah, jikalau ada orang yang menghalangi berbuat seperti itu, kan, mikir nggak sih gitu kan? Bahwasanya yang kamu halang-halangi, yang dia halang-halangi itu orang yang benar, orang yang di bawah bimbingan Tuhan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bayangkan gitu, kita yang masih waras, masih alhamdulillah dapat hidayah gitu kan. Jadi melihat orang yang melarang kan, terus yang dilarangnya itu orang benar gitu kan. Bayangkan betapa bahayanya posisi orang itu si Abu Jahal itu. Nah, dia sudah berada di dalam garis bahaya nih gitu kan, garis bahaya karena dia menghalang-halangi, merusak, mengancam kebenaran gitu kan. Kita yang sudah merasa itu benar harusnya kita kita sendiri merasa miris, merasa takut, bahkan wah bahaya nih orang nih. Nah, siap-siap saja celaka gitu kan. Jadi di antara penafsirannya, penjelasannya, bagaimana pendapatmu? Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu lihat? Kan? Nah, jadi orang yang kamu larang itu orang yang benar. Nah, orang yang berada dalam hidayah atau petunjuk yang benar, jalan yang benar. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini tamparan keras untuk Abu Jahal wabil khusus dan secara umum bagi siapa saja yang berani kan, yang berani melakukan perbuatan ini, gitu. Yang berani menghalang-halangi orang kan, orang menyampaikan petunjuk Allah, jalan Allah. Seperti tadi, misalkan ada yang ngajak contoh kecil, kita mungkin tidak sebesar ini kejadiannya, gitu kan? Contoh kecil, misalkan ada yang menasehati kita ngajak sholat, ayo kita sholat berjamaah, gitu kan? Terus kita tolak, dan kita tolak ataupun bahkan lebih tinggi lagi kita marah, gitu kan? Itu saja sudah salah. Apalagi kalau kita lebih tinggi lagi menghalangi orang yang ngajak-ngajak itu. Pokoknya gimana caranya biar orang itu nggak keliling lagi, nggak ngajak lagi, atau nggak pokoknya nggak nggak mengganggu masyarakat dalam pandangan dia gitu kan. Nah, itu kurang lebih sama gambarannya. Berarti dia berada dalam bahaya, dalam garis bahaya, dalam jurang, jurang neraka bahkan. Seperti itu. Jadi ada orang yang ngajak kebaikan, berarti dia berada dalam kebaikan, dalam jalan kebaikan. Kan? Ngajak ke kita, terus kita tolak. Masih mending, kalau itu dosa. Itu salah gitu kan. Kita tolak, artinya kita tolak mentah-mentah, marahi gitu kan. Lebih parah lagi sampai kita punya sifat yang semakin tinggi, iri, dengki, dan benci gitu kan. Sampai-sampai kita, pokoknya orang itu jangan sampai ngajak orang lain lagi. Wah, nah itu. Kita udah diajak nggak mau, ngalang-halangi lagi. Nah, itu. Mudah-mudahan kita paling tidak
kan? Ketika ada yang mengajak kepada kebaikan, kita terima dengan lapang dada. Kita syukuri, ada yang memperhatikan, ada yang menanyakan kita, memperhatikan kita, ada yang ingin kebaikan untuk kita. Itu intinya. Tidak mesti, walaupun eh, apa namanya, tidak menanyakan kamu gimana kabar, sudah makan belum, terus gimana pekerjaannya. Seandainya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi ada pertanyaan udah sholat belum, itu lebih baik daripada pertanyaan tadi sudah makan belum. Pada dasarnya seperti itu. Walaupun kita tahu makan juga butuh, kan gitu kan? Nah, sudah baca Quran belum? Nah, itu kata Ibnu Mas'ud itu lebih baik. Itu lebih baik ketimbang ditanya yang lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana nih rencana liburan mau kemana? Itu tidak penting-penting amat. Yang penting sudah sholat belum, sudah ngaji belum, yang gitu kan. Itu. Kemudian selanjutnya ya sekalian, ayat selanjutnya bunyinya au amara taqwa. Nah, ini tambahannya. Jadi, wahai Abu Jahal atau wahai orang yang menghalangi Muhammad, Nabi Muhammad atau orang Islam, kan, menghalang-halangi dia beribadah ataupun mengajak orang lain untuk ibadah. Coba pikir-pikir lagi, kamu sudah menghalangi orang yang berada di atas kebenaran. Orang yang berada di jalan Tuhan, orang yang backingannya Tuhan. Kalau kamu menghalang-halangi, dan orang itu mengajak bertakwa, bukan ngajak keburukan. Ketika ngajak keburukan, kita sambut. Ketika ada orang mengajak eh, kebaikan, kita tolak. Nah, itu kadang seperti itu kan. Kalau ada yang ngajak keburukan, ngajak yang istilahnya hal-hal yang kejahatan, kemaksiatan, dan lain sebagainya, oh kita sambut. Misalkan, nah, kita ikut langsung. Nah, tapi kalau kebaikan mikir-mikir dulu gitu kan. Nah, kita tolak, bahkan mungkin ada yang istilahnya menolak dengan keras, nah, memarahi, mencaci bahkan. Nah, seperti itu. Au amaro taqwa. Di sini au atau amaro, dia menyuruh, maksudnya Nabi Muhammad dia utamanya. Nabi Muhammad itu mengajak apa? Mengajak taqwa, mengajak ketakwaan, kepada ketakwaan. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu kan seperti itu. Dakwah kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada tauhid itu. Kemudian mengajak kepada kebaikan gitu kan. Ibadah dan lain sebagainya. Kamu berani menghalangi orang yang seperti itu. Kamu berani menolak orang yang seperti itu. Jadi orang yang berada dalam hidayah, orang yang mengajak ketakwaan, tentu sejatinya dia sudah bertakwa, dia sudah soleh gitu kan. Nah, jadi identik seperti itu. Jadi Islam itu menunjukkan bahwasanya kita bukan hanya harus menjadi orang soleh saja, tapi harus menjadi orang yang musleh dengan berbagai caranya. Musleh itu artinya mensolehkan, kan gitu. Kita harus wajib menjadi orang yang baik, dan juga harus menjadi orang yang musleh. Jadi kan tidak cukup untuk pribadi, karena Allah memerintahkan untuk menyampaikan juga. Tidak cukup tabungan kita sholat sendirian, kita misalkan baca Quran saja, saya sudah aman nih. Tidak cukup seperti itu. Dan amanu wa amilu solihat, dan beramal soleh yang lain banyak. Ya, beramal sosial gitu kan, terus ngajak. Itu justru pahalanya yang terus mengalir. Coba bayangkan ketika kita mengajak kebaikan. Nah, itu pahalanya luar biasa. Ada satu hadis, mandalla ala khairin falahu mislu ajli fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan, mengarahkan, itu kan kebaikan. Pahalanya sama seperti ketika orang itu melakukan kebaikan itu. Ayo, ayo kita sholat. Antum sudah sholat belum? Eh, jangan lupa sholat ya. Kemudian seorang itu sholat, dan itu kebaikan itu sama. Nah, kita dapat kebaikan double karena dia sudah menjalankan sholat itu, kita dapat juga kebaikannya. Bayangkan. Nah, itu akan menambah berat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi tidak cukup, pada dasarnya di ayat ini paling nggak indikasi utamanya adalah kita tidak cukup menjadi orang soleh saja, tapi usahakan kita menjadi orang yang musleh, ya kan? Musleh, jadi mensolehkan orang lain. Itu Pak. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, perjalanan untuk mensolehkan orang lain itu tidak mudah. Kita lebih mudah mana nih? Saya mau tanya. Lebih mudah kita sholat. Kita sudah ngerti nih sholat sendiri, sholat berjamaah ke masjid. Ketimbang kita mau sholat dan juga mengajak mengajak orang lain ke masjid. Mudahan mana? Kita pergi ke masjid sendirian atau mengajak orang lain pergi ke masjid? Mudahan mana kira-kira? Nah, kira-kira mudahan mana nih Pak Nasrul? Kita pergi langsung dirasat ke masjid ataupun kita keliling dulu ngajak-ngajak misalkan. Mudahan mana? Udah dipikir sendiri Ustadz. Mudah sendiri. Kita ngaji sendiri habis sholat misalkan satu surat atau bahkan satu juz. Mudahan mana ketimbang kita ngajarin orang lain ngaji satu ayat dua ayat saja. Lebih mudah mana? Nah, ayo teman-teman, lebih mudah mana? Jadi untuk menjadi orang soleh yang baik itu gampang, gampang. Jadi kita pergi sendiri, kita sudah tahu misalkan sudah belajar, tahu kita puasa, ya tinggal puasa kan gitu kan. Kita mau sholat tinggal sholat, kita mau sedekah tinggal sedekah kan gitu. Nah, kita mau baca Quran tinggal baca Quran. Nah, itu mudah. Tapi yang sulit adalah mengajak yang lain. Ya begitulah tugas Nabi, Rasul, ulama, dai, gitu kan. Nah, tidak cukup untuk diri sendiri, gitu kan. Nah, dan yang lebih sulit adalah ketika mengamalkan agama ini untuk orang lain, mengajak, mensyiarkan itu, nah itu sulit. Tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih besar, jauh lebih besar ketimbang tentunya kita beribadah ya untuk kita sendiri gitu. Dan tantangannya juga lebih lebih besar. Kalau kita baca sirah Nabi, kisah para rasul, itu memang tidak mudah kan gitu kan. Pertanyaannya, kenapa sih harus susah-susah? Oh, kita sholat sendiri apa sih? Udah kita selamat kok. Kan pusing-pusing mikirin orang lain kan gitu. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak Isman? Kan pusing-pusing mikirin orang lain gitu kan. Itu udah selamat sendiri aja lah gitu. Gimana? Benar nggak Pak Isman? Atau Pak Nasrul? Benar Ustadz. Nah. Kadang-kadang yang diajak pun tunggu diancam-ancam dulu Ustadz. Susah kali aja orang mau masuk surga Ustadz. Nah, begitulah gitu kan. Orang itu kalau belum melihat, gitu kan. Kalau belum melihat, belum merasakan langsung itu karena tidak percaya, tidak mudah. Makanya kita alhamdulillah diberikan keimanan, artinya diberikan keyakinan untuk mempercayai apa yang sudah ada. Seperti kita hidup di dunia ada, langit sudah ada, apa semua sudah ada. Dan apa yang belum ada, belum terlihat bahkan. Ya kan? Bagian dari iman itu kan orang bertakwa cirinya mengimani hal-hal yang gaib, yang belum ada, seperti surga dan neraka. Itu kan? Nah, orang mungkin percaya tipis-tipis saja gitu kan, tapi tidak meyakini sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya masih banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan gitu. Artinya dia kalau ditanya mungkin percaya ada surga nggak percaya, percaya ada neraka nggak percaya, tapi perlakuannya tidak menunjukkan kepercayaan yang penuh, gitu kan? Kalau dia benar-benar percaya, yakin, gitu kan? Pasti takut melakukan maksiat, pasti takut, gitu kan? Nah, ini bukan soal tentang ilmu saja, mungkin dia tahu detailnya neraka itu ada macamnya apa, surga itu macamnya apa, cara masuknya tahu. Tapi ini soal hati yang dikuatkan oleh hidayah petunjuk Allah. Dan seberapa kuat keimanan menempel berarti seberapa diamalkan, seberapa ditunjukkan dengan perbuatannya. Nah, Allah memerintahkan untuk mengajak yang lain. Paling tidak di keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian wa ahlikum dan keluarga.
Berarti kan ada mengajak. Setelah kita tahu, kita ajak. Ada kewajiban itu. Wa ahlikum, nah, selamatkan dari api neraka. Kan? Tentu yang mempunyai keputusan akhir itu adalah siapa? Allah. Itu kan. Kita memaksimalkan untuk diri kita dan orang lain. Keluarga kita terutama dan seterusnya. Masalah dia menerima atau tidak pada akhirnya gitu kan. Kita usahakan sampai titik darah penghabisan kita, sampai semampu kita. Masalah dia menerima atau tidak, itu Allah yang punya kuasa. Pahala kita itu berada di usaha itu kan. Untuk hasil biarkan Allah yang menentukan tentunya, pada dasarnya seperti itu. Banyak contoh-contoh. Kurang apa sih seorang nabi, Nabi Nuh, Pak? Nabi Nuh kan kurang dibimbing apa oleh Jibril, oleh Allah gitu kan. Tapi apa coba, keluarganya apa, semua keluarganya itu ikut ke dia, ikut benar-benar mengimani apa yang dia sampaikan? Tidak. Bahkan faktanya istrinya sendiri, keluarga anaknya sendiri tidak mau, bayangkan. Nah, jadi orang yang mengajak orang lain itu berat, banyak sakit hatinya Pak, banyak tantangannya gitu kan. Ya, gimana Nabi Nuh nggak sakit hati, coba bayangkan keluarganya nggak mau. Nah, itu. Dan begitupun kita, ketika kita sudah keluar, artinya keluar berusaha menjadi orang yang musleh, menasehati orang lain, itu kita dipastikan akan mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih berat. Sakit hati, iya pasti minimal sakit hati. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah eh, apa namanya, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad kan, dari Abu Jahal, utamanya di Abu Jahal. Makanya di sini disebutkan, nah, jadi disebutkan bahwasanya sampai-sampai si Abu Jahal ini meninggalnya di tahun kedua setelah perang Badar. Itu kan dengan keangkuhannya, kesombongannya gitu kan, tidak mau menerima kebenaran, tetap aja memusuhi terus sampai kalah perang saja gitu, mau dibunuh saja sudah ya, masih nggak mau gitu, masih nggak mau mengakui. Makanya sama Nabi digelari Fir'aun hadhil ummah, seperti Fir'aun, bayangkan si Abu Jahal ini dalam kisah ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita, pertama, kita paling tidak kita bisa memulai dengan diri kita, minimal menerima ajakan, menerima nasihat, itu mendengar nasihat. Nah, semakin meningkat terus kita coba ajak orang lain, itu ajak orang lain untuk sama-sama berjalan di al-huda dengan cara mengajak takwa, au amarobit takwa. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan teman-teman kurang lebih dari 2 ayat tadi kan. 2 ayat, ara'aita alladzi ara'aita in kana 'alal huda au amarobit takwa. Nah, selanjutnya coba kita bisa menggali apa saja nih hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, dari 2 ayat tadi, kira-kira ciri orang yang berada di atas petunjuk, nah, alal huda, yang berada di atas petunjuk, cirinya apa nih kira-kira? Apa saja nih? Nah, teman-teman boleh share ya, boleh jawab di kolom chat boleh. Ini pertanyaan renungan, ini namanya pertanyaan tadabbur ya, renungan untuk kita nih. Nah, kita bisa gali ciri-ciri apa saja orang yang berada di atas petunjuk. Cirinya bagaimana nih? Kalau orang yang benar itu, atau yang berada dalam petunjuk yang benar itu, cirinya apa saja? Silakan mungkin Pak Isman, Pak Nasrul, ataupun eh, Pak apa namanya Mas Muhammad Ihsan dan yang lainnya. Silakan boleh jawab di kolom chat ataupun langsung nggak apa-apa. Al-ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Amar ma'ruf nahi munkar, Masya Allah. Orang kalau sudah mengajak amar ma'ruf nahi munkar, ya berarti dia berada di dalam huda atau petunjuk, berada di jalan petunjuk. Barakallahu fiik. Nah, terbimbing aktivitas, terbimbing aktivitasnya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, apalagi kira-kira ciri-cirinya nih?
terutama yang ada di ayat ini, dua ayat ini. Kita coba deteksi. Tadi benar sekali, cirinya ya bertakwa. Nah, itu karena ada au amara bittaqwa, mengajak kepada ketakwaan. Gitu. Apalagi kira-kira orang yang berada dalam petunjuk itu seperti apa cirinya? Bersegera menuju kebaikan, ibadah yang sesuai Al-Quran, sudah Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Nah, jadi ciri orang yang berjalan di atas petunjuk itu, nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi bukan hanya dia soleh sendirian, gampang gitu. Tidak hanya berpegang pada hidayah. Jadi dia sudah ya soleh baik gitu. Untuk diri sendiri bukan, nggak cukup. Tapi juga mengajak apa? Orang lain untuk takwa. Nah, gitu. Jadi itu pelajaran untuk kita semua tentunya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dan karena mengajak orang lain untuk kebaikan walaupun sedikit itu luar biasa gitu kan. Luar biasa bahkan luar biasa keutamaannya. Nah, seperti konten-konten yang memang mengajak kebaikan itu juga insya Allah kalau diniatkan itu termasuk dari upaya untuk mengajak kebaikan gitu kan. Kemudian, nah tadi cirinya ya amar ma'ruf. Mengapa amar ma'ruf atau kebaikan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada takwa, takwa merupakan tanda orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Amar ma'ruf dan mengajak kepada ketakwaan itu merupakan tanda orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa kira-kira? Kan boleh jawab, boleh sharing jawabannya. Komcet boleh. Karena dia nggak mau soleh sendiri, Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Pak Isman, boleh. Jadi, orang yang sudah mendapatkan atau merasakan atau mengakui nikmat hidayah, itu kan, itu akan terdorong agar orang lain juga memperoleh hidayah tersebut, gitu kan. Jadi modalnya kita sudah yakin tahu ilmunya ini benar dan kita merasakan itu. Nah, tentu akan terdorong dan akan terdorong agar orang lain juga memperoleh hidayah tersebut. Oleh karena itu mari kita sama-sama bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang menghantarkan kepada hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi karena pahala orang yang dapat ilmu lalu kita lalu praktekkan maka kita dapat pahala. Masya Allah betul sekali. Mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, jadi luar biasa gitu. Luar biasa sekali gitu kan. Pahala kita mengajak orang lain kan. Kalaupun seandainya orang lain tidak atau belum melaksanakan apa yang kita ajak, itu juga sudah kebaikan. Terlebih lagi kalau orang lain melakukan itu, lebih lagi. Bayangkan. Nah, Masya Allah. Baik. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang yang berada di atas petunjuk? Alal huda. Orang yang dimaksud siapa nih? Karena itu maknanya. Taib Islam itu menyelamatkan. Menyelamatkan untuk kita dan orang lain. Masya Allah. Nah, soal selanjutnya yang kita renungi. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang berada dalam al-huda atau petunjuk? Nah, silakan.
Nah, di sini Rasulullah, orang-orang yang bertakwa, masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu secara konteks, terutama di ayat ini, kisahnya tentang Rasulullah, sudah pasti Rasulullah. Betul. Tapi secara umum juga kan, mencakup orang-orang atau setiap orang yang istiqomah atas kebenaran, orang-orang bertakwa, istiqomah terhadap ketakwaan, gitu kan. Jadi siapa saja, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, yang melaksanakan atau menunjukkan orang tersebut berada dalam al-huda atau petunjuk, ya itu berarti orang yang seperti yang dialami atau posisinya dalam hal ini, ya seperti Rasulullah SAW, gitu kan, dengan segala cobaannya, dengan segala tantangannya, gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang berada dalam al-huda atau petunjuk, di jalan petunjuk. Nah, maka dari itu kita terus berikhtiar agar selalu berada di track yang tepat, di jalur huda. Nah, ya, jalur petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ikhwas sekalian, apa yang kita amalkan? Tazkiyah nih. Artinya kita mulai dari pengamalan hati. Nah, di sini apa yang harus kita yakini. Nah, dari ayat 11 dan 12 ini. Saya meyakini apa? Saya yakin ada apa? Saya yakin apa? Gitu kan. Misal, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah jalan terbaik. Nah, itu. Terus apa lagi nih? Meyakini apa lagi nih? Silakan teman-teman. Orang-orang tahu betul, Masya Allah, menjauhi larangan dan taib. Wafiq. Apa yang harus kita yakin dari ayat ini? Dari dua ayat ini paling tidak. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Nah, silakan teman-teman. Apa yang harus kita yakini dari dua ayat tadi? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Apalagi yang harus diyakini? Atau meyakini apa lagi nih? Ustaz, Ya, silakan. di surah Al-Ankabut Allah berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalan tersebut. Lalu di surah Al-Fatihah di ayat ke-7, bahwa kita minta petunjuk kepada Allah, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu jalan para nabi, rasul, sallallahu alaihi wasallam, lalu para syuhada, para siddiqin. Masya Allah. Tapi pastinya Ustaz, dengan menjalani jalan tersebut, pasti sangat berat ujiannya, sangat Betul, betul uh, sekali. Ustaz, demikian Ustaz. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Masya Allah, barakallahu fiik. Nih, Pak Ihsan atau Mas Ihsan. Apa yang kita yakini lah? Petunjuk bisa dapatkan dengan menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan, menjauhi larangan dan jadi orang bertakwa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Jadi kita juga meyakini bahwasanya jalan untuk mendapatkan petunjuk itu atau jalan untuk mengenalkan, mengajak orang kepada petunjuk itu tidak mudah, namun pahalanya luar biasa. Kan gitu. Itu terus kita yakini gitu kan. Kita yakin itu. Itu kalau tidak yakin tentu ngerasa capek-capek gitu ngajak orang kan gitu kan. Yang ada kita rugi rugi materi, rugi apa namanya? Capek hati gitu kan. Nah, hati tersakiti, materi terkuras, apalagi tenaga fisik tergores, terluka dan lain sebagainya. Gitu kan. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya itu pahalanya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah sangat luar biasa, tentu hal itu yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita insya Allah sabar, gitu kan, menjadikan kita istiqomah, konsisten terus, gitu kan. Karena kita modal yakin itu dan meyakini apa lagi? Meyakini balasan bagi orang yang berada dalam petunjuk itu, balasannya adalah apa? Surga, gitu. Kebaikan dari Allah pasti akhirnya surga, gitu. Nah,
Jalan yang terbaik, saya yakin jalan yang terbaik itu tidak selalu mulus. Biasanya ada hambatan dan rintangan. Jalannya sukar bukan berarti salah, tapi ini ujian. Ya, betul. Karena kita perlu yakini juga ujian itu cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Nah, baik. Kemudian pengamalannya, Mas. Apa yang kita amalkan? Bisa kita amalkan dari ayat 11 dan 12. Kita harus ngapain? Kita harus apa? Kan gitu kan. Nah, contoh mengajak kepada ketakwaan, ngajak orang lain ketakwaan, menjadi teladan dalam akhlak misalkan. Itu kan. Apapun itu, sekecil apapun itu, gitu kan. Karena kebaikan sekecil apapun itu pasti akan ditulis, diperlihatkan. Nah, tidak mungkin tidak dihisab, tidak diperlihatkan. Baik. Berusaha istiqomah, berada di jalan yang benar, maka insya Allah akan kasih. Barakallahu fiik. Betul. Istiqomah, kita berusaha istiqomah. Nah, itu cara kita salah satunya mengamalkan ayat. Istiqomah dalam kebaikan. Atau ada lagi yang lain dari teman-teman. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Silakan teman-teman kalau ada kan. Baik, ada lagi apa ini? Baik. Oke. Memaksa orang untuk taat kepada Allah, mengajak belajar, ngaji, melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul dengan tujuan agar orang tersebut yakin dengan mengamalkan hal tersebut membuat Allah bersama kita. Masya Allah. Nah, perintahnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, perintah dimulai dari hal yang paling lembut, bil hikmah, dengan sesuatu yang lembut, yang perlahan, nasihat, tentu kan nasihat pemilihan kata yang baik. Wajadilhum, selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya wajadilhum. Jidal itu bahasa diantara maknanya berdebat, ajab, diskusi, apa lain sebagainya. Nah, billati hiya ahsan. Itu dalam kategori dakwah. Kategori dakwah, gitu kan? Kategori dakwah mengajak. Nah, itu tahapannya seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang lain yang bisa disiasati sebenarnya. Ada orang-orang yang diberi amanah, diberi anugerah oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk mengemban suatu amanah, suatu kedudukan, gitu kan, suatu posisi. Nah, caranya apa? Dengan memanfaatkan posisi itu. Buat aturan yang memang mengarahkan ke sana. Kan dari sana masuknya, gitu kan? Nah, dari sana masuknya, gitu kan? Karena hadis Nabi bunyinya seperti ini. Dan itu bahkan yang pertama atau yang bisa dibilang yang tingkatan yang luar biasa, tingkatan yang pertama. Jadi man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka ubahlah, halanglah, cegahlah dengan tangan. Tangan di sini maksudnya kekuasaan. Bisa kekuasaan untuk kemampuan kita. Fa illam yastati, kalau tidak mampu fabilisani. Paling tidak ngomong ngajak. Ya, model-model saya sih paling nggak bisa cuma ngajak gitu, ayo gitu kan. Ngajak paling nggak, minimalnya fabi qalbi. Itu paling lemah. Fabi qalbi dengan hatinya mengingkari gitu kan. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngajak, nggak bisa melarang, ngomong juga enggak. Paling nggak hatinya mengingkari. Nah, tentu yang paling memungkinkan ketika ada kemungkaran atau paling tidak menutup celah kemungkaran atau mengatur agar
menjadi kebaikan itu yang apa? Yang berada, yang punya kekuasaan. Nah, jadi kalaulah saja penguasa, karena kan yang paling berpengaruh itu, mengerti akan konsep ini, tentu akan membuat aturan yang mengarahkan kepada kebaikan, kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, jadi bisa masuk di, kalau kita punya posisi itu, bisa masuk di apa namanya, di jalur itu. Nah, kalau model kayak saya Pak ya, yang bisa mengajak dengan tentunya dengan apa namanya ya, dengan kata-kata, dengan ajakan sebaik mungkin, seindah mungkin gitu kan. Kalau yang punya kuasa atau yang bisa buat aturan, tidak mesti ngomong aturannya ini, set, putuskan udah, itu kan mengikat dan itu boleh gitu. Justru itu yang efeknya sangat luar biasa. Sekali tekan kontrak, bahasnya sekali tanda tangan, sekali mencetuskan kontrak, udah itu sudah. Nanti kalau ada yang orang lahir baru ataupun ada orang datang baru yang mengikuti komunitas itu, sudah otomatis harus ngikut. Itu sistem kan. Nah, itu justru lebih efektif gitu kan. Nah, jadi tidak apa-apa ketika kita punya punya kuasa, punya kesempatan, justru itu harus dimanfaatkan sebenarnya pada dasarnya. Itu kan bagaimana supaya cara kerjanya itu mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu Pak Nasrul kurang lebih, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan, karena kita semua adalah pemimpin pada dasarnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Jadi kita pun seperti itu, gitu kan. Kita juga terus berusaha dengan segala kemampuan kita, segala kemungkinan yang bisa kita lakukan, gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertama kita bisa menerima kebaikan, menerima nasihat dengan lapang dada. Dan juga tidak cukup sampai di sana, mudah-mudahan kita juga bisa beranjak untuk konsisten dalam petunjuk. Dan tidak cukup sampai di sana, ketika kita ingin mendapatkan lebih pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu, dan itu pastinya harus, dan kita perlu itu kan, kita upayakan untuk mengajak orang lain, dan ini yang paling, tahapan yang paling tidak mudah tentunya kan. Banyak tantangannya, banyak godaannya gitu kan, mungkin banyak sakit hatinya, tapi apalah itu sakit hati kalau kita meyakini bahwasanya ada yang lebih penting, lebih mulia di sisi Allah ketimbang hanya sekedar memikirkan sakit hati dari manusia, gitu kan. Nah, pada akhirnya tidak akan berefek apa-apa, yaitu pada akhirnya. Walaupun memang terkadang kita berat, tapi pada akhirnya kalau kita yakin, sejauh kita yakin itu mulia di sisi Allah, kan, maka dari itu sejauh itu kita akan kuat, tahan banting, konsisten, insya Allah. Nah, jadi itulah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini, dua ayat ini kita bisa renungi bersama-sama dan kita bisa amalkan kan? Kita bisa amalkan baik itu dengan hati, dengan meyakini apa yang harus diyakini dari ayat ini, dan juga mengamalkan apa yang bisa diamalkan dari ayat ini, agar kita bersama-sama gitu kan. Kita bersama-sama berada di jalur kebaikan gitu kan. Kita tidak sendirian, kita bersama-sama. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu Waalaikumsalam fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali insyaallah. Ustaz. Insya Allah. Amin. Izin lab ya. Bismillah. Ustaz.
Udah keluar kan?